Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau satu komunitas yang kelihatannya sempurna bisa hancur lebur cuma gara-gara satu bisikan? Nah, kali ini kita bakal bedah cerpen resah menunggu Aryo pulang buat ngeliat gimana gosip kecil bisa ngerusak seluruh tatanan sosial dari dalam. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya. Kampung Haur. Coba bayangin, sebelum semua kekacauan ini terjadi, kampung ini tuh definisi dari adem ayem. Kalau ada masalah dikit, cepet banget beresnya. Tapi, justru ini yang bahaya. Ini bukan sekedar desa yang damai, tapi ini tuh kayak ekosistem sosial yang rapuh banget, yang sama sekali nggak siap sama apa yang bakal datang. Jadi, alur pembahasan kita bakal ngikutin efek domino ini. Kita mulai dari desa yang kelihatannya sempurna, terus kita lacak sumber masalahnya. Bisikan pertama. Dari situ, kita lihat gimana gosip punya dua sisi, gimana komunitas ini mulai goyah, dan akhirnya, kenapa mereka semua cuma bisa pasrah nungguin Aryo. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita benar-benar paham separah apa kerusakannya, kita harus tahu dulu sesempurna apa sih kondisi awalnya, kayak gimana sebenarnya yang namanya adem ayem di Kampung Haur itu. Jadi, Kampung Haur itu lebih dari sekedar tempat tinggal loh. Ini tuh sebuah sistem. Acara kayak hajatan misalnya, itu bukan cuma buat senang-senang, tapi itu jadi semacam lem perekat sosial mereka. Dan kemampuan mereka buat nyelesain masalah dengan cepat itu, ibaratnya kayak sistem imun komunitas ini. Kelihatannya sih mereka punya sebuah yang dibutuhin buat tetap stabil. Ya, setidaknya itu yang mereka kira. Nah, sistem yang stabil kayak gimana pun, pasti bisa goyah kalau ada satu elemen baru yang masuk. Dan dalam cerita ini, elemen itu adalah datangnya istri Aryo yang katanya cantik banget. Dia, tanpa sadar, jadi pemicu, jadi katalisator taknya kedamaian di desa itu. Dan disinilah semuanya dimulai. Titik nol kehancurannya. Bukan karena ada kejahatan besar atau bencana alam loh, tapi dari sesuatu yang biasa banget kita lihat. Obrolan santai bapak-bapak di pos kamling. Ironis kan, tempat yang seharusnya ngejaga keamanan, malah jadi sumber kehancuran. Nah, ini dia percikan apinya. Cuma info sederhana, bukan tuduhan selingkuh atau apa. Cuma, istri Dirgo cemburu. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi di ekosistem yang tertutup kayak Kampung Haur, percikan sekecil ini cukup buat ngebakar satu hutan. Oke, sekarang kita lihat gimana racun ini nyebar. Api gosip ini ternyata nggak cuma lewat satu jalur, tapi lewat dua jaringan yang beda banget, yang kepisah berdasarkan gender. Jadi ada dua mesin gosip yang cara kerjanya sama sekali nggak sama. Nah, ini dia mesin gosipnya, kebagi dua. Di satu sisi ada emak-emak. Arena mereka tuh di tempat umum, hajatan, warung, dan gayanya belak-belakan langsung fresh from the oven. Nah, di sisi lain ada bapak-bapak. Di depan umum sih jaga image, tapi begitu ngumpul di ruang privat kayak pos kampling, wih, semua filter langsung lepas. Kutipan ini benar-benar ngasih kita gambaran apa yang sebenarnya terjadi di pos kamling itu. Di ruang privat mereka, para bapak-bapak ini bukan cuma ngegosip, mereka secara terang-terangan ngejadiin istri Aryo objek omongan dan spekulasi. Ini levelnya udah bukan obrolan biasa lagi, ini udah jadi bibit-bibit nafsu dan kecurigaan. Omongan-omongan dan gosip mungkin awalnya kerasa nggak bahaya ya, cuma ngobrol doang kan. Tapi, sekarang kita bakal lihat gimana kata-kata itu berubah jadi tindakan nyata yang pelan-pelan merusak tatanan sosial di Kampung Haur. Dan inilah dia, efek domino dari rasa cemburu. Mulai dari satu orang, Dirgo. Terus rasa curiga ini nulah kayak virus, ke Unang, ke Udin, sampai akhirnya benteng pertahanan desa, si pos kamling, itu jadi kosong melompong. Ironis banget kan? Rasa takut sama ancaman dari dalam rumah justru ngebuka pintu lebar-lebar buat ancaman dari luar. Akibatnya, ya ini bukan lagi soal gosip, tapi udah jadi kejahatan beneran. Pencurian di mana-mana, mulai dari motor, ayam, bahkan sampai pagar rumah pun disikat. Rasa aman yang jadi kebanggaan Kampung Haur, sekarang hilang sama sekali. Lingkaran setan kecurigaan ini udah jadi racun banget. Sampai-sampai siapapun yang coba ngelerai malah jadi korban. Pak RT yang notabene pemimpin di situ coba turun tangan, malah ikut keseret ke pusaran gosip. Nah, di titik inilah komunitas itu udah kehilangan sistem imun sosialnya. Kepercayaan udah anjlok. Kita sampai di bagian akhir, di mana kita lihat hasil dari semua kekacauan ini. Sebuah desa yang lumpuh total. Mereka kejebak dalam rasa cemas dan gak pasti, cuma bisa nungguin solusi yang gak tahu kapan bakal datang. Akhirnya Pak RT nemu juga diagnosis penyakit yang ngejangkit desanya, Syakwasangka. Jadi ini udah bukan lagi soal istrinya Aryo atau soal bapak-bapak di pos ronda. Akar masalahnya adalah virus kecurigaan itu sendiri yang udah ngeracunin pikiran semua warga sampai mereka nggak bisa ngapa-ngapain.
Dan ironisnya lagi, setelah mereka nyiptain masalah ini dari dalam, mereka jadi nggak mampu nyelesainnya sendiri. Mereka jadi pasif, cuma bisa berharap sama faktor dari luar, yaitu pulangnya Aryo, buat nyelamatin mereka dari masalah yang mereka buat sendiri. Ceritanya ditutup dengan kalimat yang jujur bikin merinding. Nggak ada solusi, nggak ada happy ending. Yang ada cuma rasa resah yang nggak ada habisnya. Penantian tanpa kepastian yang seolah-olah mencekik seluruh desa. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas ya. Kisah Kampung Haur ini mungkin fiksi, tapi pelajarannya tuh nyata banget. Ini maksa kita buat mikir, kalau fondasi sebuah komunitas, yaitu rasa percaya, udah hancur dari dalam, apa komunitas itu bisa nyembuhin dirinya sendiri? Atau jangan-jangan mereka ditakdirkan buat selamanya nunggu penyelamat dari luar yang mungkin aja nggak akan pernah datang?